Bagaimana ketika kita melihat konteks, ketika kita menjadi thalibul ilmi, lalu kemudian kita mendapati berbagai macam pihak mengklaim bahwasanya mereka berada di atas kebenaran. Maka kemudian saya sampaikan dulu, parameter seseorang itu berada di atas kebenaran tidak lepas dari 3 sifat. 1, dia patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi kepada syariat. Jadi setiap apa yang disampaikan tidak pernah berusaha untuk mengajak kita untuk mengikuti akal, untuk mengikuti logika, dan tidak pula mengajak kita untuk mengikuti perasaan ketika sudah bicara agama. Yang kedua, ketika bicara Al-Quran, maka dia tidak memakai logika dan pemikiran dirinya, tetapi dia menyampaikan sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh para sahabat ketika menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ketika dia menyampaikan hadis, maka dia tidak menyampaikan hadis yang palsu, tetapi menyampaikan hadis-hadis yang sahih, sembari dia memahami bagaimana perbedaan yang terjadi di antara para ulama hadis. Kalau 3 ini sudah kita ambil, maka sesungguhnya yang kita lihat berikutnya itu apa? Komitmennya dia dalam masalah akhlak. Kalau kemudian ada orang yang tidak memperlihatkan kehidupan akhlak setelah dia memiliki 3 kriteria ini, maaf, orang yang tidak memiliki akhlak tidak mendapatkan porsi untuk kita diambil ilmunya, karena sesungguhnya ilmunya merusak daripada memberikan manfaat. Karena sesungguhnya kata Imam Syafi'i, man ahabba yaftahullahu lahu qalbahu ayunawirahu fa'alaihi bil khulwah wa tarkus sufaha wa qillatul aql wa bughdu ahlul ilmi alladzi laysa ma'hum insafun wala adabun. Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang ingin dilapangkan hatinya, diberikan cahaya dalam jiwanya, maka hendaknya dia itu khulwah, sering berdoa dengan Allah, meninggalkan orang yang sufaha, orang yang mereka bodoh ketika mengagungkan dosa. Waqillatul aql, sedikit makannya. Wa bughdu ahlul ilmi, benci orang yang berilmu. Tetapi ketika dia berilmu, tidak punya sifat bijaksana dan tidak punya sifat adab ketika telah mendapatkan ilmu. Ingat Ibu, hasadnya orang yang awam itu tidak mewariskan hasad untuk orang lain. Tapi hasadnya orang yang berilmu ketika menyampaikan ilmu akan mewariskan sifat hasad itu kepada orang yang mengikutinya dan mendengarkan ilmunya. Bencinya orang awam hanya untuk dirinya dan tidak nular kepada orang lain. Tapi kalau ada orang yang berilmu benci sama setiap orang, menghujat, menodai kehormatan fulan, bencinya dia itu mewariskan kebencian kepada anak muridnya. Makanya saya menyampaikan kehidupan akhlak penting untuk mengunci apakah ini patut untuk diambil ilmunya ataukah tidak. Kalau hanya menyampaikan ilmu dan riwayat gampang, itu bukan sesuatu yang susah. Tapi bagaimana mengkorelasikan antara kehidupan ilmu dengan akhlak ketika kita berhadapan dengan orang yang beriman, terlebih lagi ketika kita berhadapan dengan konteks musuh yang luar biasa hari ini di antara orang kafir dan orang musyrikun, itu yang berat. Karena apa? Orang itu kalau sudah tidak punya akhlak rusak, dan pasti kalau dia menyampaikan untuk kelompoknya dan golongannya. Islam itu harusnya menjadi miliknya Allah dan Rasul, tidak pernah menjadi milik kelompok dan golongan. Ada orang yang selalu menyampaikan anti kelompok, tapi justru paling berkelompok daripada yang lainnya. Dan itulah yang kita khawatirkan. Makanya itulah yang menjadikan kita standar 2 itu terpegang dan tidak bisa dipisahkan. Layaknya baju dengan celana yang tidak bisa dipisahkan. Kehidupan ilmu memanggil akhlak, kehidupan akhlak memanggil ilmu. Orang yang punya ilmu tetapi dia tidak punya akhlak itu rusak. Kenapa? Karena akhlak yang buruk merusak amal sebagaimana cuka merusak madu. Inna su'al khuluqi yufsidul amal kama anal khalla yufsidul asal. Tapi orang kalau punya akhlak doang tetapi tidak punya ilmu dan manhaj yang benar, batil, dia tidak bisa masuk surga hanya dengan modal akhlak. Ada nggak orang yang akhlaknya baik? Kalau ditempelin orang senyum, kalau diinjek kasih roti, kalau dipukul kasih kacang hijau, baik dia. Tapi giliran bicara ini iman, ini syirik, alah, nggak usah ngomong iman syirik, nggak usah ngomong amar ma'ruf nahi munkar, udah biarin aja. Yang penting kita nggak ganggu orang, yang penting kita nggak ngusil sama orang, yang penting kita baik aja. Punya akhlak tapi tidak punya ilmu, batil. Kenapa? Bermodal akhlak dong tidak bisa masuk surga. Makanya satu kesatuan itu yang harus kita lihat. Makanya Masya Allah, kalau saya dari dulu melihat itu,
Saya pernah saya ini cerita untuk diri saya sendiri ya. Boleh diambil, boleh tidak. Ya. Ada seseorang yang dulunya saya ambil ilmunya. Lalu kemudian dalam satu waktu dia ngomong tentang fulan. Saya tanya, Ustadz pernah ketemu fulan itu? Enggak. Tapi katanya, ini betul. Lu kok katanya? Ini kan vonis Ustadz. Vonis kan perkara berat. Tapi katanya, lu kok katanya? Memang bisa diterima dalam hukum. Kalau kemudian kita ke pengadilan, katanya, lu kok katanya? Dan beliau merasa ngotot ketika beliau sampaikan, sudah, bagi saya sudah selesai lah. Kalau kehormatan orang beriman sudah tidak lagi mahal di hadapan dia, apalagi kehormatan saya nanti kalau tiba-tiba saya salah. Orang yang sudah gampang menjatuhkan kehormatan, maka semua kehormatan itu jadi murah kecuali untuk dirinya dan kelompoknya saja. Khair, saya berhenti, saya tetap menghormati beliau, saya tidak pernah menghujat beliau, tapi saya berhenti untuk mengambil ilmu dari orang yang semacam itu. Kenapa? Saya khawatir hasadnya nular kepada hati saya. Kenapa? Keplesetnya orang alim itu lebih bahaya daripada keplesetnya orang awam. Kalau keplesetnya orang awam ya dia doang yang jatuh. Ada nggak yang ikutin orang awam? Nggak ada. Paling kalau dia hasadnya untuk dirinya sendiri. Tapi beda kalau orang berilmu. Kalau orang berilmu itu hasadnya dia, keplesetnya dia lebih parah daripada orang awam. Kenapa? Keplesetnya dia diikuti dengan keplesetnya banyak orang yang mengikutinya, dan akhirnya menjadikan mereka susah menerima kebenaran ketika dia sudah taklid buta kepada fulan dan fulan. Makanya Masya Allah, ilmu, akhlak ilmu terus bergandengan, dan itu menjadi barometer ketika menilai seseorang.